Marongono terus. Ya, kapan akan terputus mata rantai tindakan keburukan ini? Niku ngoten nggih. Tapi lek sekirane bocah anjen kadang ya piye ya nyuwun sewu. Angin delok urip iki koyo ngene. Secara kaidah umumnya ya, secara kaidah umumnya. Orang yang suka melakukan tindakan dolim itu biasanya secara dohirnya ya, akan cepat tunduknya kepada orang yang lebih dolim. Apa? Akan lebih cepat tunduknya kepada orang yang lebih. Itu kaidah urip. Saya tidak membenarkan loh ya. Saya tidak membenarkan. Cuma kaidah uripnya seperti itu. Ono wong kok senengane jaraki ya, ganggu ya, ngantemi ya. Sekali-kali cowok seneng bawa antar lek perlu sampai semaput. Mari dene. Kapok. Itu kaidahnya hidup. Wong sing dolim iku bakalan cepat tunduk kepada orang yang lebih dolim. Tapi juga bisa tunduk kepada orang yang sabar, itu bisa. Cuma butuh waktu yang lama sampai perasaan dia itu sadar. Wes ya. Niku ngoten. Sehingga dulu diceritakan ada seorang Yahudi. Itu dia menuntut kepada alladzi qala li talibid dain. Ada orang Yahudi ini ditagih hutangnya. Ya. Kemudian li talibid dain lahmika. Tengriki akan ada seorang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini menjadi penengah-nengah daripada dua orang yang berseteru perihal hutang. Yang satu ini memiliki hutang, yang satu memiliki piutang. Akhirnya nopo orang Yahudi ini berkata, "Idza ta'akharta fis sadat ashtaritu 'alaika an akhudha ritlan min lahmika." Awas ya, kalau sampai kamu sudah jatuh tempo, kamu belum membayar saja padahal sudah jatuh tempo, niscaya akan aku ambil satu ritel daripada daging kamu. Secara saiki tak cukup toko dagingmu sak kilo kon yo. Orang ndang bayar. Marangatan wajah waktu sadat walam yufi al-madin. Sudah datang waktunya membayarkan. Sudah jatuh tempo, tapi dia tidak membayarkan juga. Farafa'u bayar, akan saya ambil 1 kilo daripada dagingnya. Maka qadhinya tegas dan kebetulan cerdas juga. Qadhinya berkata seperti ini. Naam min haqqika an ta'khudha ritlan min lahmihi lakin bidarbatin wahidatin bisikini ta'khudhu ritlan in zata au naqasa akhadnahu minkah. Nah, ini sing jenenge qadhi ki mang ya rada cerdas. Qadhinya ngomong seperti ini kepada si orang yang punya, ngomongnya kayak ini. Ya, oke, saya iyakan syarat kamu bahwa kamu nanti boleh, gara-gara dia tidak membayarkan hutangnya padahal sudah jatuh tempo, kamu menyaratkan boleh untuk mengambil dagingnya 1 kilo. Oke, ambilin dagingnya 1 kilo. Tapi syaratnya siji, mengambil daging 1 kilonya itu dengan 1 kali pukulan menggunakan pisau, dan jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau sampai lebih, akan aku lakukan juga kepada kamu, saya ambil juga daging kamu. Ya akhirnya kawani ya Pak. Sing jenenge orang yang memiliki hutang ini nggak berat. Karena nopo? Karena sulitnya yang namanya al-misliyah, kesepadanan di dalam membalaskan itu sangat sulit. Melakno ikmang. Konsepnya mek ikmang lho Pak. Yang jenenge balas membalas itu sering kalinya lebih ataupun kurang. Lek kurang awakmu selamat, maksudnya dianggap kamu tidak melakukan tindakan dolim. Jadi kalau lebih, itu namanya tindakan dolimnya terjadi pada kelebihannya itu. Mulane teng mriki dilanjutaken wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Memang
balasannya tindakan buruk itu ya tindakan buruk yang lain tapi sepadan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Tapi niki Allah taala tetap ndawaken watang awak dhewe wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarahnya, ya, wal orang-orang yang mampu memaafkan terhadap para manusia. Jadi cara bahasa ini kelasnya loro loh ya. Pertama, paling bawah sendiri adalah al-kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Orang yang menahan emosi itu berarti belum memaafkan, mek ditahan tok. Tapi ternyata Allah Ta'ala si endawi mana? Ojo mek gur mbok tahan tok. Tapi wal afina anin nas. Harus bisa maafkan. Ojo maafkan Pak, nahan emosi tok iku rasane apa tindak umum. Dan ini dikongkon tahan emosi kemudian dimaafkan. Cara istilah mari ditahan emosi ini dimaafkan itu tengere digua rasa amarah, rasa ingin balas dendam yang ada dalam hati dibuat daripada hati. Iya, apa tenanan. Malah dulu diceritakan Al Habib Muhammad Al Haddar itu ayah mertuanya Habib Umar. Ayah mertuanya Habib Umar yang bernama Habib Muhammad Al Haddar, ayah mertua sekaligus guru. Nah, salah niku beliau dawuh suatu ketika beliau itu pernah berada di dalam masjid. Kemudian ketika beliau menyampaikan tausiah dan seterusnya, setelah menyampaikan tausiah dan juga dakwah, beliau itu tiba-tiba ada salah seorang yang mencaci maki beliau. Cuma beliau itu diam saja pada waktu di masjid. Nggak membalaskan, cuma diam saja. Kemudian tidak membalaskan juga, pokoknya cuma diam tok. Setelah diam, beliau pulang ke rumah, kemudian wara. Kemudian beliau wara nang sinten niki jenenge para penderek beliau ngomong ini, aku menyesal aku menyesal cara pemahamannya awak dewi no menyesali gara-gara ini nyapa ora dijotosi ya kan ngono tuh. Tapi ternyata setelah ditanya beliau nopo jenengan menyesal pripun, kan jenengan wau tengeriko ketika jenengan dicela, dicemooh, diolok-olok, kan jenengan mampu menahan emosi nih jenengan. Kan pun saya, kenapa jenengan kok malah menyesal? Iya, aku menyesal. Soalnya apa? Aku baru saja bisa memaafkan ketika saya berada di dalam rumah. Saya belum bisa memaafkan mulai semenjak di sana. Kelasnya para wali Pak, wali-wali berat ya, ngene iki ya. Jadi tidak memaafkan semenjak kejadian itu beliau menyesal. Karena kaidahnya wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ia menahan amarah juga memaafkan. Pun niku ngoten. Kita lanjutkan tentang ayat yang mriki. Summa buhiya alaihi. Nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Summa buhiya alaihi, kemudian dia didolimi aiminhum aidulima bi ikhraji min manzilim, mereka itu didolimi dengan cara dikeluarkan daripada rumah mereka. La yang surahunallah, niscaya mereka akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sungguh Allah Ta'ala benar-benar akan menolong mereka. Artinya ya nopo ngriki dingendikaaken artinya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa mereka walaupun mereka itu di tanda kutipnya ya, tanda kutipnya mereka itu cara bahasanya teng mriki niscaya mereka akan mendapatkan pertolongan daripada Allah. Ay yang suruhu alal mu'tadi alladzi lam yartadi hukmallahi fi raddil uqubah bimisliha. Nah, kalau daunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tahu seperti ini. Maksud daripada la yang surannahullah
korelasi ayatnya adalah ini loh. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim qauluhu la yansurannahullah. Ya niki loh. Jadi artinya ini merupakan sebuah janji daripada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala akan menolong terhadap mereka. Terus dilanjutkan innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha memaafkan ay anil mu'minin, ya, maha memaafkan, ghafurun sekaligus yang maha mengampuni, lahum angkitalim fi syahril haram, mengampuni dan memaafkan daripada orang-orang mukminin yang melakukan peperangan di dalam bulan Muharram. Ini loh yang perlu digarisbawahi. Di awal ayat Allah Ta'ala itu memperbolehkan yang namanya sebuah balas membalas dengan yang sepadan. Waman aqoba, ya, waman aqoba bimisli ma uqiba. Itu di awal ayat. Tapi di ending ayatnya Allah Ta'ala tetap memungkasi ayat ini dengan dawa innallaha la'afuwun ghafur. Allah Ta'ala itu loh maha pemaaf, ya, sekaligus juga zat yang memaafkan, zat yang mengampuni sekaligus juga memaafkan. Mulane ngriki teng ayat lain dingendikaken faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Faman afa barang siapa yang bisa memaafkan, wa aslaha dan dia bisa memperbaiki kondisi, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Kalau dalam ayat lain juga disebutkan wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memaafkan itu lebih dekat dengan tindakan takwa. Wong iso nyepuro itu lebih dekat dengan tindakan takwa daripada orang yang ingin membalaskan tindakan tersebut. Tadi ini korelasinya seperti itu, nggih. Pun kita lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan. Dzalika bi annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa annallaha sami'un basir. Dzalika, pertolongan tersebut, bi annallaha yulijul laila fin nahar. Itu sebab Allah Ta'ala itu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memasukkan malam kepada siang di dalam siang dan memasukkan siang di dalam malam. Senep. Artinya bagaimana? Allah Ta'ala masukkan malam di dalam siang, masukkan siang di dalam malam. Ayyudkhila kullan minhuma fil akhar. Yakni Allah Ta'ala itu memasukkan masing-masing daripada malam dan juga siang di dalam yang lainnya. Bi ayyazi dabi. Gambarane Allah Ta'ala itu menambahkan tiap-tiap daripada masing-masing malam dan juga siang dengan yang lain. Wa dzalika min athari qudratihi ta'ala allati biha an-nasru. Itu loh satu bentuknya Allah Ta'ala, dan dengan kekuasaan itu Allah Ta'ala mampu memberikan sebuah pertolongan. Wa anallaha sami'un aidu aminin basirun aibihim hasu ja'ala fihim al-iman fa ajaba du'a'ahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar terhadap doanya para mukminin sekaligus melihat terhadap mereka. Haitsu ja'ala fihim al-iman. Allah Ta'ala menjadikan iman di dalamnya sehingga Allah Ta'ala mengijabahi terhadap doa mereka. Artinya berarti begini. Allah Ta'ala ingin menjelaskan betapa Allah Ta'ala itu maha kuasa untuk menolong terhadap orang-orang beriman yang sedang ditolimi. Hari ini dikatakan Allah Ta'ala itu mampu untuk memasukkan malam di dalam siang, masukkan siang di dalam malam. Maksudnya piye? Itu menambahkan satu tiap-tiap dari masukkan tiap-tiap daripada malam dan juga siang kepada yang lainnya dengan gambaran menambahi. Gampang ngomong ngeten lho, bahasane ben tak ben paham.
Sing jenenge malam dan juga siang itu durasinya tidak ada yang sama. Waktu kan jelas, waktu itu 24 jam. Tapi di belahan bumi mana kamu bisa melihat bahwa yang namanya malam itu setara jumlahnya dengan yang namanya siang. Nang dia kayaknya. Kalau nggak malamnya yang lebih lama, ya berarti pasti siangnya yang lebih lama. Kalau di Indonesia ini termasuk yang lebih lama adalah siangnya. Siangnya sampai 13 lebih berapa menit. Kalau malamnya nggak sampai 12 jadinya. Sampean bisa lihat. Nah, saya kilo. Sampean bisa lihat mulai dari subuh sampai maghribnya itu. Sampean bisa lihat sendiri. Lah makanya yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail, itu maksudnya seperti itu. Bahwa Allah Ta'ala itu memasukkan malam di waktu siang. Berarti siangnya lebih lama karena durasi malamnya dimasukkan ke waktunya siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan waktu siang ke waktu malam. Berarti malamnya lebih lama di belahan bumi sana. Saya nggak tahu ya. Sampai lihat nanti, sampai cek sendiri. Di belahan bumi sana ada yang hampir 24 jam itu malam. Siangnya itu cuma beberapa jam. Itu ada. Di waktu yang paling enak is Indonesia paling jari aku, tapi ya. Waktu yang normal, mendekati normal. Waktu siang dan juga waktu malamnya hampir setara, mendekati normal. Paling enak Indonesia. Waktu-waktu kono itu waduh rancu antara siang dan juga malamnya itu. Wes, tapi nyuwun sewu, bahasa kasaran ngomong, kerancuan itu bukan karena Allah Ta'ala tidak mampu. Mampu. Kudroh, maha kuasa. Pun nang riku ngoten. Kalau membahas hukum fikih ini, nanggo terus pripun kalau di daerah-daerah yang malamnya lebih lama daripada siangnya. Siangnya mek 2 piye, salat duhur, salat asar, salat subuh, nggak piye lah. Itu nanti pembahasannya di dalam oke. Pun wa anallaha sami'un aitu al mukminin. Basirun, dan Allah Ta'ala itu maha mendengar terhadap doanya para mukminin. Basirun, sekaligus Allah Ta'ala maha melihat, maha mengawasi, maha melihat terhadap para mukminin dengan gambaran Allah Ta'ala menjadikan di dalam mereka iman dan Allah Ta'ala mengijabahi terhadap doanya. Esto Allah Ta'ala niku midanget Pak dumateng dungane awak dhewe. Karena kula pun balik matur niki. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pokoknya ndonga urusan masalah diijabah apa ora, insyaallah diijabah kalian Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala dawuh ndonga sapa sira kabeh niscaya aku akan ijabahinya Allah Ta'ala itu dengan cara yang dikehendaki Allah, bukan cara yang dikehendaki oleh kita. Mana niki terakhir nih cara bahasanya. Di Dawi Gus Mamnun, Gus Makmun. Beliau niku sering kowe lek awakmu iku ndonga, iku tengere Gusti Allah bakal ijabah. Mau tengere Gusti Allah ijabah. Karena bahwa para sufiah niku ndawakan. Laulam turid nailama arju wa atlubuhu min faidi judi kama alhamdani talaba. Laulam turid nailama arju wa atlubuhu. Andaikan engkau tidak menginginkan
agar aku memperoleh apa yang aku doakan, apa yang aku minta kepadamu. Niscaya laulam turid nailama arju wa atlubuhu min faidi judika, dari lumebere kalau manan panjenengan ma'alhamtani talabah, niscaya engkau tidak akan mengilhamkan kepadaku untuk berdoa. Berarti pemahaman terbaliknya, kalau panjenengan ilhamkan kepadaku untuk berdoa meminta sesuatu, itu tandanya berarti engkau menghendaki aku mendapatkan terhadap hal tersebut. Ya, niku sering didawahkan. Kalau belum turid naila ma arju atlubuhu min faidi judika ma alhamtani talabah. Bon, lanjutkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'u wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Al-Hajj ayat 62. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, dzalik, pertolongan tersebut, bi anna Allah wal haqq, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang hak, zat yang benar dan yang tetap. Nama yad'una min dunihil batil, dan sesungguhnya perkara yang mereka sembah dari selainnya Allah berupa berhala-berhala itu merupakan hal yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha besar. Nang mriki dengan dikaakan dzalik ay dzalikan nasru aidon, pertolongan yang diberikan oleh Allah itu merupakan sebabnya adalah bi anallahu wal haqq wa isabitu, Allah Ta'ala itu adalah zat yang hak, zat yang benar. Wa nama yad'una bil ya'i wa ta ya'buduna min dunihi wa wal asnam, dan sesungguhnya perkara yang mereka orang-orang kafir sembah dari selainnya Allah berupa berhala-berhala itu merupakan huwal batil, bahwa itu merupakan perkara yang batil. Wa annallaha huwal aliyyu ay al ali ala kulli syai'in bi qudratihi, Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha tinggi. Maha tinggi dengan diki artinya maha tinggi atas segala sesuatu dengan kekuasaannya. Jadi tinggi itu jangan diartikan berarti tinggi nang langit nang anu, jangan. Karena semua orang paham bahwa tinggi itu nggak harus dengan tempat. Nah, tinggi itu nggak harus dengan tempat. Orang yang jabatannya tinggi juga disebut dengan tinggi, ya kan? Jadi yang namanya tinggi jangan sampai difahami bahwa itu dengan tempat, bahwa itu dengan apa namanya ini. Anu tengeri diartikan ay al-ali ala kulli syai'in bi qudrati, yang maha tinggi atas segala sesuatu dengan kudrohnya, dengan kekuasaannya. Begitu juga al-kabir, zat yang maha besar. Besar ini jangan diartikan berarti besar, ya gak boleh. Kullu ma khatara bi balika fa Allahu laisa kadzalik. Setiap perkara yang mulai digeridukan oleh syaitan, diwaswaskan oleh syaitan kepada hati kita, maka yakin bahwa Allah Ta'ala itu tidak seperti itu. Besar itu enggak berarti besar itu buatan. Artinya besar itu adalah alladzi yasgharu kullu syai'in siwa. Jadi sebuah, yaitu zat yang membuat perkara yang selainnya itu menjadi merasa kecil. Presiden no, Pak, masih presidennya gak gede, sedengan naik. Tapi lek ketemu nambik camat, ketemu nambik bupati, wali kota, gubernur, KB akan merasa kecil. Jadi besar pun juga bukan masalah postur, tapi bisa dari segi jabatan, bisa dari dalam hal ini adalah membuat selainnya itu menjadi merasa kecil, merasa hina, menjadi hina. Pun ngeriki dengan akan ngatan secara garis globalnya ngatan. Jadi bolak-balik nah pun kula aturaken pertolongannya Allah Ta'ala itu di luar nalar kita, ya,
Allah Ta'ala ini es nulung niku carane gampang. Ya, tidak seperti pertolongan negara barat. Kalau pertolongan negara barat itu menggunakan Iron Dome, dibantu dengan yang namanya tank, kemudian pesawat jet tempur, itu pertolongan ala orang-orang barat. Tapi kalau pertolongannya Allah Ta'ala itu dengan sebuah hal yang sifatnya di luar nalar, di luar daripada taktiknya seorang manusia. Pun sering kalau maturakan tentang kitab Burdah, dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Dalam hal ini yang diambil contoh, ini kan sering tadi sampai akan kalau ingin mirengaken niki dawuh Habib Umar pas waktu teng Monas, beliau dawuh ya gampangane ngomong, kalau orang-orang barat sana melindungi, memberikan pertolongan dengan pertolongan taktik yang sangat besar dan juga canggih, maka Allah Ta'ala dalam melindungi cukup dengan sebuah hal yang dianggap paling lemah di antara para manusia, di antara alam semesta. Ya itu tadi sebenarnya jawaban dalam Burdah. Dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala khairil bari yati lam tansuj wa lam tahumi. Dzannul hamama. Pada waktu itu Kanjeng Nabi dan Yasin Abu Bakar As-Siddiq berlindung di dalam gua. Ya. Hari ketika akan bahwa yang namanya laba-laba itu tansuj atau membuat sarang laba-laba. Gua itu ada al-hamam atau sebuah burung doro. Hamam itu burung doro. Mereka menyangka, orang-orang kafir menyangka bahwa yang namanya burung dara dan juga sinten iki jenenge laba-laba itu tidak melindungi terhadap Kanjeng Nabi. Omongannya orang-orang. Jadi orang-orang itu menyangka, sebagian orang kafir menyangka, oh Muhammad iki ono nang jerone gua. Maka yang satu menjawab, oh kon iku goblok anjene. Iki mono sarang laba-laba wis ono sak gurunge mbahmu lahir. Mereka menyangka dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahum. Ya. Lano dilanjutkan tentang burdae wiqayatullahi aghna min mudha'afatin minad duru wa an alin minal utumi. Pertolongannya Allah Ta'ala itu membuat seseorang itu tidak membutuhkan dari yang namanya mudha'afatin minad duru. Mudha'afatin minad duru itu artinya baju perang yang double-double. Pokoknya lawat wis oleh pitulunge Gusti Allah, gak perlu nggak baju perang yang double-double. Zaman dahulu kepinginan itu ya pakai baju perang. Pakai baju perang itu sekalipun pedang yang apa iki bahasanya? Pedang yang sangat lincip itu gak iso nembus sing jenenge aduru atau baju perang yang terbuat dari besi, rantai besi. Gak tembus. Wa an alin minal utumi. Dan membuat seseorang yang sudah mendapatkan pertolongan daripada Allah Ta'ala tidak membutuhkan benteng-benteng yang tinggi. Ora perlu Pak Izat. Allah Ta'ala melindungi Kanjeng Nabi hanya dengan yang namanya sarang laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Perlu kalian ketahui, ingin dikatakan wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Bahwa auhanal buyut, selemah-lemahnya rumah adalah labaitul ankabut, adalah rumahnya laba-laba. Gusti Allah melindungi, memberikan pertolongan kepada Kanjeng Nabi dengan sebuah perkara yang dianggap sangat lemah, sangat rentan. Rupane sarang laba-laba. Iki bedane. Lek perlindungan Gusti Allah, perlindungan orang-orang barat. Perlindungannya manusia itu dengan golongannya yang sangat banyak.
ya, dengan peralatannya yang tajam-tajam dan mengerikan. Terus kayak ngono. Tapi Gusti Allah wa in auhanal buyuti la baitul ankabut. Pun tengah iki ngendikaaken ngoten. Dari pertolongan ini karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang hak, dan apa yang mereka sembah berupa minal asnam dari selainnya Allah Ta'ala berupa berhala-berhala itu adalah perkara yang batil, aizail, ini perkara yang pasti akan sirna, pasti akan ya Allah ya Rabbi ya Karim, pasti akan nopo bahasanya ya sirna lah. Wa anallaha huwal aliyyu ayil alim ala kulli syai'in fi qudratihi al kabir alladhi yasgharu kullu syai'in siwahu. Dan ngeriki dingendikaaken satu pesan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi mengenai asma'nya Allah Ta'ala yang berupa Al-Kabir. Al-Kabir ini tangeriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kenapa kok di sini sifatnya Al-Kabir bukan Al-Akbar? Kalau adzan kan Allahu Akbar itu pakai akbar yang maha sangat besar. Kalau Al-Kabir kan maha besar gitu saja. Itu kenapa? Apa bedanya? Taunya Syekh Mutawalli Asy'arawi daripada asma'nya Allah Ta'ala adalah Al-Kabir yang maha besar. Wala naqulu akbar, kita nggak akan mengucapkan sifatnya Allah Ta'ala itu akbar kecuali hanya di dalam azan dan juga wa fi iftitahis shalah, dan juga dalam pembukaannya sholat. Iling-ilingan sifatnya Allah Ta'ala akbar itu diucapkan cuma pas waktu azan karo pembukaan sholat. Nyapa kok khusus dua hal itu, yang lainnya kok mboten? Wal ba'du yadunnu anna akbara ablahu fil wasfi min kabir lakin hada ghairu sahih. Sebagian orang menyangka bahwa lafaz akbar itu lebih mubalaghah daripada lafaz kabir. Padahal ini merupakan sebuah pemahaman yang tidak benar. Li anna akbar madunahu kabir. Karena akbar itu bukan berarti yang lebih bawah itu lafaz kabir. Kenapa? Innama kabirun muqabiluhu sohirun. Karena kalau kabir itu pembandingnya atau antonimnya adalah sohir. Maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang al-kabir wa madunahu wa ma'adahu sohir. Dan perkara yang selainnya Allah semuanya itu sohir. Paham murah? Artinya jangan sampai diartikan akbar itu merupakan zat yang maha lebih besar. Karena pemahamannya kalau ada yang maha lebih besar berarti ada yang sama-sama besar. Ini pemahaman yang salah. Karena selainnya Allah Ta'ala semuanya sohir. Selainnya Allah Ta'ala nggak ada yang kabir. Semuanya itu sohir. Nah terus fungsinya akbar itu apa dalam adzan dan ya iftitahus sholah? Artinya adalah amma hina yunadika wa yastad'ika li ada'i faridatillah yaqulu Allahu akbar. Adapun tatkala Allah Ta'ala itu memanggil kita pas waktu adzan dan juga nanti di permulaan sholat itu kok menggunakan kalimat Allahu akbar, karena li'anna harakatal hayati wa dururiyatil aisi indallahi amrun kabirun wa amrun hamun la yufal. Karena pergerakan hidup dan juga urusan mencari penghidupan, bahasanya katanya ya, mencari uang untuk kehidupan, menurutnya Allah Ta'ala ini merupakan perkara yang kabir, perkara yang besar, yang mana la yufal ini juga perkara yang penting yang tidak bisa dilupakan. Artinya ya, kemudian tersibukkan dengan hal-hal apa? Perkara yang kabir, perkara yang besar, perkara yang penting menurutnya Allah Ta'ala. Sehingga ya apa? Lakin ingkanat harakatul hayat wasa'yu fiha amran kabiran fallahu akbar. Tatkala yang namanya mencari uang itu memang perkara yang agung di sisinya Allah,
merupakan perkara yang penting, maka perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang lebih besar, zat yang lebih harus kita pentingkan. Farabbuka yukhrijuka lis-salati min amalin wa yad'uka ba'daha ilal amali. Maka Allah Ta'ala adalah zat yang mengeluarkanmu ya menuju salat, dari pekerjaanmu menuju salat, dan dari salat Allah Ta'ala mengeluarkanmu kembali menuju pekerjaan. Saya ajamu ini ora paham perut aja. Bedanya Allahu Akbar kalau Allahu Kabir di bahasanya. Sebenarnya intinya jangan sampai akbar itu dimurati lebih besar. Karena selainnya Allah Ta'ala itu semuanya adalah sohir. Nggak ada yang kabir. Terus kenapa kalau dalam adzan dan juga dalam permulaan sholat itu kok Allahu Akbar bukan Allahu Kabir? Alasannya adalah yang namanya sudah mencari kehidupan, kerja kemana ngomong. Kerja itu merupakan sebuah perkara yang kabir, sebuah perkara yang amrun hamun, perkara yang besar, perkara yang penting di sisinya Allah. Raisa wong ra kerja. Tapi tatkala kita itu sedang berada di dalam bukan kerja, maka perlu kita mengingat bahwa ada sebuah hal yang lebih besar di sisinya Allah. Ada hal yang lebih penting, yaitu kita menghadap terhadap panggilan Allah dan menjalani, melakukan terhadap kefarduannya berupa sholat. Gitu loh. Penawade ku luwih paham lek kapan ngono kuwi Allah Ta'ala itu adalah zat yang lebih besar daripada apa yang sedang kita sibukkan berupa pekerjaan itu tadi. Loh. Dan Allah Ta'ala ini sangat adil mengeluarkan dari sholatmu menuju pekerjaan. Apa dalil Qur'ani? Tadi sudah jelas Allahu Akbar itu artinya biar kamu itu keluar dari pekerjaan kamu menuju yang namanya sholat. Mulane asline kula lek angen-angen iku ya asline ngene, Pak. Asline lek dipikir-pikir ngono ya. Kaya iku mustahil, salat ora khusyuk iku rasa kayak mustahil. Walaupun sebenarnya ternyata realnya sulit ya, tapi seolah-olah itu hal yang mustahil karena kan sebenarnya kan begini. Allah Ta'ala itu kan mewajibkan terhadap kita yang namanya salat agar kita itu terlepas dahulu daripada segala urusan duniawinya kita. Paham orang maksudnya? Ya? Pikiran kita yang katanya lelah dengan kehidupan dunia. Hati kita yang katanya sudah letih memikirkan hal-hal duniawi. Tubuh kita yang katanya sudah sangat capek untuk memikirkan hal-hal yang namanya duniawi. Oleh karena itu Allah Ta'ala ingin membuat kita itu rehat. Pikiran kita itu rehat dari hal-hal duniawi, hati kita rehat daripada hal-hal duniawi, dan tubuh kita rehat daripada hal-hal yang duniawi juga. Sehingga membuat kita nanti lebih tenang. Nyatanya kok aneh awak dhewe iku. Wis dikongkon rehat teko dunya, urusan dunya, tapi nang jerone salat sik mikiri urusan dunya. Gambaran maksudnya awak dhewe kan aneh kan kaya ngono kuwi to. Awak dhewe iki dikongkon salat, iki tujuane ben rehat dari urusan dunia. Makan les awak dhewe salat Allahu Akbar tekeken urusan dunia wis tekeken dhisik. Allah Ta'ala itu menginginkan kita agar rehat daripada urusan dunia, gak usah dipikiri dhisik. Ditekek dhisik. Sakurnya melafatkan Allahu Akbar, tekek dhisik urusan dunia. Bo perkara-perkara ruwet apa kono lah. Ditekek dhisik. Iki urusan duniane wae ditekek dhisik, konsen. Itu yang Allah Ta'ala kehendaki. Kita diperintahkan. Yang katanya kamu letih dari urusan dunia, nyatanya kamu malah memaksakan diri untuk terus memikirkan hal duniawi tersebut. Aneh. Allah Ta'ala ingin mengeluarkan kamu dari pekerjaan kamu, ya, direhatkan dulu pikiran kamu, hati kamu, badan kamu, direhatkan daripada urusan-urusan duniawi, ditekek dhisik perkara marongono sholat.
Wes mari rehat dari urusan duniawi. Ya katakan 5 sampai 10 menit. Pikirannya wes tenang, pikiran dunia ditekek, wes tenang. Marono sudah refresh lagi. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan bekerja lagi. Malah dengar iki akan tentang surat Al-Jumat ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kalau kamu sudah selesai menunaikan yang namanya salat, maka berpencarlah kamu ke buminya Allah dan hendaknya kamu mencari daripada anugerahnya Allah. Gampangane murad, lek mari salat kerja maneh. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi. Lek wis mari salat, kono kerja maneh. Oh, dadi niku sing penting awak dhewe perlu dieling-eling. Ini salat itu tujuannya adalah untuk merehatkan kita dari urusan-urusan dunia, pikiran-pikiran dunia, lelah letih hal-hal dunia. Tapi nyatanya kita kan selama ini kurang memahami daripada hikmahnya Allah Ta'ala yang seperti ini. Kita malah menganggap yang namanya sholat itu malah beban. Beban kedua, wah kleru Pak. Wasta'inu bisabri as-sholah. Dan hendaknya kamu semua meminta pertolongan dengan yang namanya sabar dan juga sholat. Pun niku ngaten alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Surat Al-Hajj ayat 63. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.